Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi masalah gangguan jaringan, jadi terputus. Kita ulang kembali secara ringkas. Al-i'rab wal bina. I'rab itu perubahan di akhir kata, bina itu ketetapan. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amil. I'rab itu adalah taghyir perubahan awakhiril kalimi akhir-akhir kata bisa babi dukhulil amil disebabkan oleh masuknya amil. Nah, amil ini istilah yang harus kita uh, ingat. Amil. Maksud amil itu adalah yang membuat akhir-akhir kata dalam bahasa Arab itu dia berubah. Harokat terakhirnya itu berubah. Itu disebut amil. Namun secara dasar asalnya bahasa Arab itu kalau bahasa umumnya lah amil itu artinya yang mengerjakan, yang bekerja atau yang melakukan. Amil, isim fa'il dari amila. Tapi di sini artinya bukan itu. Di sini artinya adalah yang menyebabkan harokat terakhir di satu kata itu berubah. Jadi amil itu kita ingat karena itu akan selalu ada. Jadi i'rab juga kita ingat. I'rab itu istilah yang kita pakai. Apa i'rab? Yaitu buat taghir awakhiril kalim. Perubahan akhir-akhir kata, harokat terakhir kata disebabkan oleh masuknya amil. Masuknya yang menyebabkan adanya perubahan kata itu. Contoh, mislu hadza talibun. Ini murid. Perhatikan Bapak Ibu, akhwati, di sini harokatnya dommah. Ra'aitu taliban. Harokatnya fathah. Marartu bi talibitin. Marartu bi talibin. Harokatnya kasrah. Ya, ada perubahan. Dari domah bisa berubah menjadi fathah, bisa berubah menjadi kasrah. Karena ada amilnya yang membuat. Nah, ini dia menjadi rofa. Karena posisinya khobar. Khobar itu apa? Insya Allah nanti kita akan masuk ke situ. Tetapi intinya itu yang membuat dia jadi domah. Ro'aitu taliban. Sini posisinya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu kalau bahasa kita objeknya. Nah, kalau sebagai objek dia nasab istilahnya. Harokatnya asalnya kalau dia mufrad maka dia menjadi fathah. Nah, ini alasannya kita harus mengingat isim-isim yang kita pelajari sebelumnya yang 9 itu Bapak Ibu. Akhi wakti. Harus kita ingat. Kita ingat dan kita pahami bedanya. Karena itu akan menjadi dalil atau dasar kita mi'rab nantinya. Kita menentukan posisinya itu. I'rabnya itu apa? I'rabnya nasab. Kenapa? Karena tandanya ada apa? Fathah. Kenapa tandanya fathah? Karena dia mufrad. Karena apa? Karena nasab itu ada tanda lainnya nanti. Ada nasab itu ditandakan dengan ya. Kapan dia ditandakan dengan ya? Kalau dia menjadi musanna dan dia atau dia menjadi jamak muzakkar salim. Nah, alasannya itu karena dia musanna, karena dia jamak muzakkar salim. Ada alasannya. Itu yang kita harus pahami di awal ini. Adapun untuk artinya Ra'aitu taliban. Kalau hadza talibun ini murid atau ini siswa. Ra'aitu taliban. Ra'aitu itu artinya aku. Aku melihat. Aku aku telah melihat. Nah, itu. Aku melihat. Karena ra'aitu itu ro'a dari kata ro'a yaro. Ro'a itu artinya melihat. Melihat. Aku melihat. Taliban siswa. Tidak kita tulis lagi karena ini sudah berulang. Marortu, aku melewati. Atau aku lewat. Aku lewat. Aku lewat. Atau aku lewat di depan siswa. Aku melewati siswa. Bisa juga artinya aku lewat dengan siswa.
Bisa artinya seperti itu. Tapi umumnya ini diartikan aku lewat di depan siswa. Tergantung konteksnya nanti, Bapak Ibu, akhi wa ukhti. Tapi martu itu dari kata marro ya muru. Jadi lewat atau melewati bekerja. Kenapa ini menjadi kasroh? Karena ada huruf jar. Nah, huruf jar ini sebagai amilnya. Amilnya yang membuat dia menjadi kasroh. Ini kenapa? Menjadi fathah karena dia maf'ulun bih. Kenapa maf'ulun bih? Sebelumnya ada fi'il dan fa'il. Nah, fi'il dan fa'il inilah yang membuat yang menjadi amilnya dia menjadi ini. Nah, itu dan seterusnya. Baik, insyaallah bisa dipahami. Kita lanjut dulu di Albina. Silakan dibaca Ukhtiza, Iza. Iya, Ustadz. Silakan dibaca Albina, Iza. Al-bina'u huwa luzumu awakhiri kulami Ini kalimi. dicoret. Ini coret aja. Ini salah nih. Oh, jadi bacanya awakhiril Ah, kalimi mm-mm. halatan wahidatan. Bisa mengerti kan? Belum, Ustadz. Lanjut dulu. Arti apanya? Contohnya. Mislu huwa anta nahnu ana hazihi. Oke. Kalau huwa tahu artinya? Huwa dia laki-laki. Anta Kamu, itu laki-laki ya. Nahnu ya. Nahnu mereka mereka itu kalian ya, Ustadz. Lupa. kedua-duanya salah. Eh, Ayo ingat lagi. Nahnu itu lawan dari kalian. kami. Ya. Nahnu itu kami. Baik. Ana, Anak saya. hadihi. Hazihi. Apa ya? Lupa, Hadihi. Ustadz. Hadihi sama hadza sama artinya. Hadza apa artinya? Ini. 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 Oh, ini Apa sama. bedanya? Hadza untuk muzakkar atau untuk laki-laki. Kalau hadihi untuk perempuan, untuk muannas. Itu diingat. Ini kan menggunakan hadza karena yang ditunjuknya adalah laki-laki, talib. Tapi kalau seandainya talibatun, ada tamar butoh di sini, tambah tamar butoh sini talibatun. Kalau digunakan hadza salah, harusnya hadhihi. Tapi karena ada tamar butoh karena dia muzakkar atau laki-laki, makanya menggunakan hadza. Nah, itu. Baik, kita masuk kepada albina. Albina huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Luzum. Jadi albina itu istilah yang harus juga kita hafalkan karena itu sering kita ucapkan juga. I'rab bina. I'rab lawannya bina. Ada i'rab lawan i'rab itu bina gitu. Jadi bina itu luzum tetapnya tetap luzum itu tetap awakhiril kalimi tetapnya akhir-akhir kata maksudnya adalah harokat terakhir kata halatan wahidatan pada keadaan satu atau pada satu keadaan yang satu gitu. Wahidatan ini kan satu pada keadaan yang satu atau pada satu keadaan satu kondisi saja dia tidak ada perubahan yang lain. Sedangkan i'rab kan ada perubahan. Sedangkan bina tidak, dia tetap berada satu posisi atau satu harokatnya. Walaupun ada kemasukan yang lainnya atau apa, dia akan tetap sama saja. Huwa itu akan menjadi huwa terus. Tidak bisa menjadi hu, tidak bisa menjadi huwi. Anta tidak bisa menjadi antu, tidak bisa menjadi
Kalau anti bukan perubahan dari anta gitu. Tapi anti itu dia lain lagi posisinya. Maksudnya tuh memang artinya sama-sama untuk kamu laki-laki gitu. Tapi tidak bisa dia menjadi antu, tidak bisa jadi anti. Karena kalau ada anti dia berbeda artinya. Kalau nahnu tidak bisa menahna, tidak bisa nahni. Ana tidak bisa menjadi ani, tidak bisa menjadi anu. Hadhihi tidak bisa menjadi hadaha, tidak bisa menjadi hadhuhu. Hadhihi tidak bisa menjadi hadhiha, tidak bisa menjadi hadhihu. Tapi dia tetap saja. Jadi apapun dia, walaupun kemasukan huruf jar lah di depannya, tetap dia akan sama, tak akan berubah harokatnya. Nah ini, itu yang dinamakan bina. Jadi kesimpulannya i'rab itu lawan dari bina. Bina itu berubah harokat terakhirnya. I'rab itu berubah harokat terakhirnya, sedangkan bina tidak tetap ya. Sampai di sini ada pertanyaan atau yang diragui Bapak Ibu, akhi waktu dibuka dulu sesi tanya jawab. Tafadholi. Tafadhol. Afwan Ustadz, mohon ulangi yang halatan wahidatan tadi Ustadz. Halatan itu keadaan, satu keadaan. Halatan wahidatan satu keadaan atau keadaan yang satu gitu. Keadaan yang satu. Satu kondisi saja dia. Maksudnya apa? Harokatnya itu satu ini saja, tak bisa dia berubah-ubah. Kalau yang di atas tadi kan bisa dia berubah-ubah. Bisa jadi bun, bisa menjadi ban, bisa menjadi bin. Tolibun, toliban, tolibin. Tapi kalau ini huwa saja. Tak bisa menjadi hui. Walaupun kemasukan huruf jar lah. Ila misalnya. Ila huwa. Tak bisa menjadi ila hui atau ila hu. Nah, itu. Itu halatan wahidatan tuh kondisinya. Kondisi satu saja atau keadaannya satu saja. Keadaan harokatnya maksud. Gimana Iza? Jelas? Iya Ustadz, syukran. Afwan, masih ada pertanyaan lain? Dan untuk Jelas mufradatnya Ustadz. langsung dicatat ya Bapak Ibu, akhwati. Dan kami ingatkan biar kita lebih terbiasa menerjemah. Setelah ini dijelaskan, ada harokat yang masih kita ragu, buat harokatnya dulu. Setelah itu nanti sendiri coba dibaca. Dibaca lagi, tapi kita artikan, langsung terjemahkan. Untuk melatih kita menerjemah langsung dari awal-awal ini Bapak Ibu akhwati. Karena kuncinya di situ juga. Bisa pun kita membaca kitab yang tidak ada harokatnya nanti, tapi kalau kita tidak bisa menerjemahnya juga susah. Apakah ada orang yang bisa membaca kitabnya Ustaz tapi tidak bisa menerjemah? Ada. Kenapa? Karena tidak dilatih menerjemah itu. Nah, karena memang susunannya kan kalau dia per mufradat satu mufradat aja pas digabung kadang bisa jadi berbeda artinya. Bapak Ibu, akhwati. Itulah uniknya bahasa Arab itu. Makanya memang perlu kita pahami itu. Yang lain ada pertanyaan? Bapak Ibu, akhwati, tafadhol, tafadholu. Meskipun kita hanya berlima sekarang, tapi harapannya juga sesemangat yang hari Rabu kemarin. Oh, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Baik, kami hapus lagi. Aqsamul i'rab. Nah, dibahas yang i'rab dulu. Bapak Ibu akhwati. Aqsamul i'rab. I'rab itu ada 4. Aqsamul i'rab pembagian i'rab. Pembagian i'rab. Aqsam ini pembagian atau macam-macam. Bisa pembagian bisa macam-macam. Aqsam itu bisa pembagian, bisa diartikan pembagian i'rab. Ya, kita artikan saja pembagian. Pembagian i'rab. Pembagian i'rab. I'rab itu ada 4. Ada namanya raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Raf'un atau biasa dibaca orang dengan rofa. Raf'un itu rofa. Nasbun itu nasab. Khafdun itu khafat. Jazmun itu jazm. Misalnya orang dalam baca kitab itu saja Bapak Ibu. Dia raf'un, rafa.
nasbun, nasab, khafdun, khafat, jazmun, jazm. Nah, itu perlu diingat. Raf'un, rafa' yang mana kalau dia mufrad, nah isim mufrad, ingat pelajaran kita yang sebelumnya, isim mufrad. Kalau dia isim mufrad, tandanya itu dhammah. Karena memang tanda asli rafa' itu adalah dhammah, tanda aslinya. Tanda aslinya dhammah. Oh, tanda asli berarti ada tanda tanda yang ada aslinya. Bukan tanda yang ada aslinya, tapi ada tanda yang pengganti dhammah nanti. Kalau dia di isim yang lain, bukan di isim mufrad. Nah, itu nanti kita akan pelajari apa aja tanda-tandanya. Yang jelas rofa itu tanda aslinya domah ya. Kalau dia di isim mufrad, dia domah. Itu rofa. Baitun rumah, rojulun laki-laki, kitabun buku, buku cetak atau buku yang sudah ada tulisan-tulisannya, bukan buku catatan. Nah, itu dinamakan kitab. Tidak kita artikan lagi karena sudah keluar baitun sudah sering keluar, rojulun sudah sering keluar, kitab juga sudah sering keluar. Rojul laki-laki. Itu untuk rofa. Sedangkan nasbun harokatnya kalau untuk isi mufrad ini kan isi mufrad semuanya, Bapak Ibu, akhir waktu. Kalau untuk yang mufrad itu tandanya fathah. Jadi tanda asli nasab itu adalah fathah. Baitan, rojulan, kitaban. Artinya sama. Khafdun, tanda asli khafdun itu adalah baris bawah. Makanya dulu kan tanda isim, ingat pelajaran kita di awal-awal dulu, Bapak Ibu, akhir waktu, tanda isim. Apa yang pertama? Khofat. Khofat itu adalah berbaris bawah. Walaupun nanti ada tanda khofat itu yang lain selain berbaris bawah. Tapi kalau dia isim mufrad, sudah pasti dia berbaris bawah. Karena tanda aslinya dia adalah kasroh. Nama lain khofat itu ada nama lainnya jar. Jar. Karena ada huruf jar, huruf yang membuat dia apa namanya? Membuat dia jar atau membuat dia berbaris bawah. Jar majrur, kan? Jar majrur. Gitu. So, nah, kita apa saja, sana apa aja. Nama lainnya jar. Okdun itu nama lainnya jar. Itu diingat. Yang keempat jazmun. Jazmun itu biasanya untuk fiil. Jazmun itu untuk fiil. Kapan tunggu sebentar Bapak Ibu. Oke, jazmun untuk fiil, ini fiil, maktub ini fiil, yaskut ini fiil, ya tajlis ini fiil. Jazmun itu kalau ke fiil dia perginya ke fiil. Kalau fiil mudhari yang tidak bersambung apa-apa di belakangnya tanda aslinya sukun. Di tanda asli jazm itu sukun. Jadi kalau di harokat yang empat itu kita pahami kalau dhammah itu rafa, kalau fathah itu nasab, kalau kasrah itu khafat atau jar, kalau sukun itu jazm. Nah, itu tanda asalnya, aslinya. Walaupun nanti akan ada yang menggunakan tanda-tanda lainnya sebagai pengganti. Misalnya zazam ada tanda lainnya hazfun nun, hazaf atau yang lain. Hazaf itu membuang. Itu sebagai pengganti dari jazam, sebagai pengganti dari sukun. Kapan? Di beberapa tempat. Itu fungsinya kita harus mengetahui seperti jenis isim itu dulunya Bapak Ibu. Makanya itu perlu diingat. Isim yang 9 itu perlu diingat dan karakteristiknya perlu dipahami. Ketika masuk sini nanti kita akan lebih mudah nyambung, cepat nyambung. Tapi kalau lupa atau tidak diulang, tidak ingat, tidak paham lagi dengan yang 9A, akan susah juga kita nyambung. Jadi lam yaktub artinya tidak menulis atau belum menulis. Lam ini namanya amil jazm. Amil. Nah, kemasukan amil kan itu pengertiannya tadi ya. Berubahnya harokat akhir satu kata karena kemasukan amil. Nah, ini lam.
lam ini adalah amil jazm yang membuat dia menjadi jazm. Yaktub itu menulis, berarti lam yaktub belum menulis atau tidak menulis. Liyaskut, liyaskut ini artinya suruh dia diam. Liyaskut itu suruh dia diam. Liyaskut ini dia memerintahkan orang ketiga. Jadi memerintahkan, meminta tolong orang kedua untuk menyebutkan kepada orang ketiga. Liyaskut. Kalau nama lainnya, kalau lam di sini adalah lamul amri. Lamul amri. Nah, kita akan mempelajari itu nanti di Al-Kahfi. Apa lamul amri itu. Jelas intinya untuk memerintahkan orang ketiga. Liyaskut. Kalau orang pertama, diam kamu, uskut. Tapi kalau orang ketiga yang kita perintahkan, liyaskut. Nah, kita ngomong tentu kepada orang yang kedua. Kepada orang kedua. Kalau orang kedua langsung kita suruh, misalnya orang kedua, mukhotob itu, dia kan istilah mukhotob orang kedua, Bapak Ibu, pelajaran yang lama, itu menggunakan langsung uskut, diam. Tapi kalau orang ketiga atau goib yang kita minta, tentu yang kita berbicara tentu bukan kepada orang ketiga itu, bukan kepada goib itu, tapi kepada mukhotob. Jadi kita meminta mukhotob untuk menyuruh orang ketiga itu diam. Jadi kalimatnya liyaskut, suruh dia diam. Kurang lebih gitu artinya. Suruh dia diam. Yaskut itu diam artinya. Kata yaskut itu diam. Berarti liyaskut suruh dia diam. La tajlis. Nah, ini perintahnya kepada ini larangan la nahiyah, perintahnya kepada orang kedua atau mukhotob. Katakan ti orang kedua atau mukhotob yang kita ajak berbicara. Tajlis langsung. Jangan duduk. Jangan kamu duduk. Tuh, langsung. Jangan kamu duduk. La tajlis. Dan itu semuanya la nahiyah, lamul amr. Ini istilahnya Bapak Ibu. Lam ini semuanya membuat fi'il mudhari itu menjadi jazm, menjadi sukun. Awalnya kan ini yaktubu. Awalnya yaktubu, Pak. Akhir waktu. Tapi kemasukan lam menjadi lakyamtuk. Awalnya yaskutu, kemasuki li menjadi liyaskut. Nah, tajlisu. Awalnya tajlisu, kemasukan la untuk melarang menjadi la tajlis. Apa saja amil-amil jazm itu Ustaz? Ada banyak, ada beberapa. Salah satunya lam, ali ini dan la itu salah satunya. Ada tambahan-tambahannya, tapi nanti itu Bapak. Sekarang kita pahami itu ini dulu. Di i'rab itu ada 4, rafa, nasab, khofat, dan jazm. Khofat itu nama lainnya adalah jar. Nah, gampangnya rafa harokatnya domah itu saja dulu. Rafa itu harokatnya domah, nasab itu harokatnya fathah, khofat itu harokatnya jar, khofat itu harokatnya kasrah, jazm itu harokatnya sukun. Walaupun nanti ada tanda-tanda yang lain. Misalnya tidak selalu rafa itu dia domah, tapi kalau domah sudah pasti dia rafa. Jadi bukan tanda rafa itu tidak hanya domah saja. Itu akan kita pelajari. Dan penyebabnya ada. Karena dia ini makanya tandanya ini. Karena dia ini tandanya ini. Karena dia mufrad tandanya domah kalau dia rafa. Karena dia jamak taksir tandanya domah kalau dia rafa. Karena dia jamak muannas salim tandanya domah kalau dia rafa. Kalau dia tandanya kalau dia fi'il mudhari yang tidak bersambung apapun di belakangnya tandanya domah kalau dia rafa. Tetapi untuk musanna tanda rofaknya bukan domah. Karena musanna itu kan hanya dua bentuk. Hanya kayak babani atau kitabani, kitabain. Jadi antara kitabani dan kitabaini itu mana yang rofak? Rofaknya kitabani. Apa tandanya? Alif. Yang ya ini untuk apa? Untuk nasab dan khofat. Nah, itu. Nanti akan sampai kita ke pembahasan itu. Ini asalnya seperti itu dulu asalnya. Baik. Untuk lebih menjelaskannya, falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Artinya adalah maka falil asma'i maka untuk isim atau untuk isim-isim min dzalika ar-raf'i min dzalika ah, min dzalika dari itu min dzalika itu kalau secara
harfiahnya, terjemahan perkataannya min dari zalika itu. Rafa, rafa, wan nasab dan nasab, wal khafdu dan khafat. Artinya apa? Dan untuk isim-isim tandanya ada apa nanti i'rabnya bukan tandanya. Dan untuk Iya. isim-isim i'rabnya hanya untuk rafa, nasab dan khafat. Nah, ini rafa, nasab dan khafat ini, khafat nama lainnya jar, ini untuk isim. Isim. Berarti fiil dia kan ada isim fiil huruf Bapak Ibu ya. Di awal dulu. Itu gunanya kita memahami isim fiil huruf. Untuk i'rab ini hanya berlaku kepada isim dan fiil. Dan huruf tidak. Hanya berlaku kepada isim dan fiil. Tak apa-apa ukti Jum'ah, ahlan wa sahlan akan mengikuti insyaallah. Kita lanjutkan. Hanya isim dan fiil itu yang ada i'rabnya, sedangkan huruf tidak. Huruf nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, itu yang dibahas sekarang. Kalau rofa, nasab, dan khafat itu ada isim. Berarti jazam ini tidak akan kita temukan di isim. Ini tidak akan kita temukan i'rabnya di isim. Tidak akan. Sedangkan untuk af'al, untuk fi'il-fi'il, walil af'ali, af'al ini kan jamak dari fi'il. Walil af'al dan untuk fi'il, atau fi'il-fi'il, min dzalika dari itu, nah, maksudnya dari itu tuh, dia memiliki apa? Rofa, wa nasab. Nah, memiliki tanda dari i'rabnya gitu. Dia i'rabnya dan untuk fiil atau fiil itu i'rabnya itu maksudnya i'rabnya ada rafa, nasab dan jazm. Nah, ini kuncinya. Wala khafdu fiha dan tidak ada khafat padanya. Kalau yang isim tadi wala jazma fiha tidak ada jazm padanya. Sedangkan untuk fiil tidak ada khafat padanya. Jadi untuk fiil tandanya hanya 3 juga Bapak Ibu. Hanya ada rafa, nasab. Jadi mengingatnya untuk isim dan fiil rafa dan nasab bisa. Tetapi untuk khafat hanya khusus kepada isim, tidak bisa untuk fiil. Sedangkan jazm hanya khusus untuk fiil, tidak bisa untuk isim. Nah, itu. Jadi tandanya sama-sama 3. Sedangkan rafa dan nasab bisa fiil, bisa isim. Nah, yang 2 lagi pilihan. Khafat khusus isim, ini khusus isim. Nah, sedangkan jazm khusus fiil. Nah, untuk fiil ini. Makanya tanda ya i'rab i'rab untuk fiil itu hanya rafa, nasab dan jazm. I'rab untuk isim itu hanya rafa, nasab dan khafat. Tidak akan bisa dia jazm. Begitu juga sebaliknya. Untuk fiil itu hanya rafa, nasab dan jazm. Tidak akan bisa dia khafat atau jar. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, akhul waqti, tepat dulu. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak kita lanjutkan. Jelas insyaallah Bapak Ibu? Oke, taib. Kita lanjutkan. Al-isim. Sekarang kita bahas isimnya dulu. Fiilnya nanti. Isim itu dari sisi, kemarin kan jenis-jenis isimnya 9 ya Bapak Ibu. Itu jenisnya secara umum. Sekarang pembagian isim dari sisi dia berubah atau tetapnya harokat terakhir. Ada 2. Satu mu'rab, satu lagi mabni. Mu'rab itu isim yang berubah. Nah, kan mirip dengan i'rab tadi. Dia isim yang berubah harokat terakhirnya. Bisa berubah harokat terakhirnya. Sedangkan mabni, dia tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Jadi ada istilah isim mu'rab dan isim mabni. Ada nanti isim mu'rab dan isim mabni. Apa isim mu'rab? Isim yang harokat terakhirnya bisa berubah. Apa isim mabni? Isim yang harokat terakhirnya tidak bisa berubah. Jadi mu'rab itu mirip dari asal dari kata i'rab juga. Mirip dengan akar kata dengan i'rab. Sedangkan mabni seakar kata dengan bina. Baik. Jadi untuk isim hanya 3 tadi. Jadi marfu ini dia kan ada raf'un, ada marfu.
Apa beda rofa sama marfu? Sama. Sama-sama saja. Cuman bedanya satu bentuknya, sigot bentuk kalimatnya sebagai apa namanya? Masdar, yang satu isim maf'ul. Maf'ul ini sigotnya isim maf'ul. Isim maf'ul. Maksudnya apa? Yang dirofakkan. Yang dirofakkan ini mansub, yang dinasabkan majrur, yang dijarkan. Majrur itu khofat, sama dengan khofat. Atau kalau khofat itu nama lainnya makhfud, yang dikhofatkan. Sekarang dipakai lagi istilah yang majrur, sama khofat sama majrur. Di mana yang kita pakai sama-sama dipakai nanti? Kadang dipakai rofa, kadang dipakai makhfud. Nah, nanti akan ada digunakan kedua-duanya. Tapi sigotnya bentuk katanya yang satu masdar, yang satu isim maf'ul. Dia mengartikan isim maf'ul ini, maf'ul itu yang dirofakkan, mansub yang dinasabkan, majrur yang dijarkan. Contohnya, karena tadi kan sudah kita bahas bahwa isim itu hanya 3 i'rab padanya. Apa saja? Rofa, nasab, dan khofat atau jar. Jadi nama lainnya apa? Marfu, mansub, dan majrur. Sama. Marfu, rofa itu nama lainnya marfu, nasab itu nama lainnya mansub, majrur itu nama lainnya jar. Jar. Jadi ini contohnya. Kitabun, marodun. Kitabun, kitab atau buku. Marodun, sakit, penyakit. Ya, marodun itu marod, penyakit. Penyakit. Sama, artinya sama-sama semuanya. Kitaban sama, marodon kita sama juga. Sama penyakit. Bedanya harokat. Nah, marfu dia domah. Mansub dia fathah. Majrur dia kasrah. Kenapa? Ini tandanya karena dia isim mufrad. Makanya tandanya tanda asli. Tanda asli dari marfu itu, tanda asli dari mansub itu, tanda asli dari majrur. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami? Sebelum kita lanjut ke bawah, tafadholu, tekan semuanya. Baik, udah paham semua? Bapak Ibu, aku ukti. Mabniyu apa tadi Ustaz? Mabni itu tetap ya, tetap. Isim mabni itu isim yang harokat terakhirnya tetap. Sama mirip dengan arti bina. Dia apakah bina sama mabni secara asalnya dia mirip artinya, tapi penggunaannya nanti ada perbedaan. Karena dia eh, apa namanya, susunan katanya berbeda, tentu arti spesifiknya pasti ada sedikit perbedaan. Tapi secara keseluruhan dia mirip sama. Ya, bisa digunakan isim mabni dan isim mu'rab. Tidak bisa dipakai isim i'rab, isim bina. Nah, bina dan i'rab itu khusus dia. Langsung dia i'rab dan bina. Sedangkan mu'rab dan mabni, isim mu'rab, isim mabni. Fi'il mu'rab, fi'il mabni. Tidak bisa fi'il i'rab, fi'il mabni, tidak bisa. Isim i'rab, isim i'rab, isim bina tak bisa. Fi'il i'rab, fi'il bina tak bisa. Tapi yang sering digunakan isim i'rab, isim mu'rab, isim mabni. Fi'il mu'rab, fi'il mabni. Jadi mabni itu dia tetap. Istilahnya kalau apa, mau bini. Mau bini, kalau orang mau bini kan tetap, bini itu ingin dia tetap aja bini itu. Eh, itu apa aja, intermezzo aja ya. Tapi bisa juga gunakan itu. Dia bukan berarti mau bini itu dia mau bini, tidak. Ingat saja. Nah, kalau sebagai bini pun kan kita ingin jadi tetap satu-satunya. Itu aja yang diingat. Sedangkan mukab nanti dia berubah. Gimana? Uktiza atau yang lain? Masih ada pertanyaan? Masih ada? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan mabni. Nah, ini mabninya lagi. Tadi udah sekilas. Mabni. Al-mabniyu huwa ma la yataghayyara. Kita praktek apa, dari tadi dari ibu-ibu aja, dari bapak-bapak kita minta lagi. Mak Ngah, kita tolong baca Mak Ngah. المبني هو ما لا
yataghayyara. Ulang lagi, Ah, ulang lagi, bukan mabniyun, al mabniyun, salah. Al mabniyu. al mabniyu huwa ma la yataghayyar Ya, akhiruhu bisababi dukhulil ma'amil. bisa diartikan, Dukhulil amil. bisa mengartikan. Aslan, Bisa diartikan, Mak. al-mabni adalah apa-apa yang tidak Ya, berpindah apa ini berubah. berubah, Mak. Ya tagoyar itu Yang mirip tagir. Tagir itu sama yang tidak ada perubahan akhirnya dengan sebab keluarnya atau dukhul. apa amil. Dukhul itu bukan keluar, Mak. Masuk ya Nah, keluar kharaja masuknya amil nah, ya. Kalau keluar tuh khurut, Mak. ya khurut. Kayak saudara-saudara atau kawan-kawan kita mah tabligh khurut. Khurut itu kan artinya keluar. Hmm. Nih, syukran, Mak. Ya Ustaz. Al-mabniyu huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amil. Alhamdulillah bisa diartikan oleh Mak atau Pak Hanafi. Barakallahu fiik. Mabni adalah ma la yataghayyar, apa atau sesuatu yang tidak berubah, apa yang tidak berubah, akhiruhu akhirnya, harokat terakhirnya maksudnya apa ini adalah kata. Jadi kata yang tidak berubah harokat terakhirnya bisa babi disebabkan atau dengan sebab dukhulil amil, disebabkan oleh masuknya amil. Amil itu apa yang membuat dia bisa menjadi berubah harokat terakhirnya tadi, seperti yang kita jelaskan tadi. Sedangkan mabniu tadi bisa dia berubah. Mabni afwan. Mu'rab tadi bisa dia berubah. Tapi mabni tidak bisa berubah. Walaupun kemasukan amil pun dia tetap sama. Tetap dia sama. Nah, mirip-mirip dia dengan bina tadi artinya. Tapi penggunaannya berbeda. Pengguna maksudnya itu pas pemilihan kata. Gitu. Kalau isim ada isim mabni, isim mu'rab. Tidak ada isim bina atau isim i'rab. Ya nanti itu kategorian. Baik, Bapak Ibu, akhir waktu fillah. Contohnya. Nah, contohnya lagi darosa haza. Darosa ini belajar. Telah belajar. Telah belajar. Jadi apa artinya? Ini telah belajar gitu. Dia menyebutkan sesuatu apa? Menunjuk orang ini telah belajar. Ra'aitu haza, aku melihat ini. Marartu haza, aku melewati ini. Aku lewat di depan ini atau aku lewat dengan ini. Bisa. Tergantung konteks kalimat. Itu kalau dari sisi arti. Kalau dari sisi harokatnya kan tidak ada perubahan. Tetap sama. Haza, haza, haza semuanya. Sedangkan tadi contoh yang di awal tadi, yang di awal tadi apa? Berubah-ubah dia. Apa berubah? Haza talibun. Ra'aitu taliban. Marartu bi talibin. Nah, ada perubahan. Sedangkan yang mabni dia tidak berubah. Ini isim nih. Haza ini dia kategori isim. Jadi isim itu ada yang berubah, yang mu'rab, yang berubah-ubah, ada yang mabni. Mabni itulah nanti yang kita bahas. Mana saja yang isim-isim mabni. Selain isim-isim yang itu, maka dia mu'rab. Contohnya salah satunya adalah isim isyarah. Haza ini artinya isim isyarah, Bapak Ibu. Dia masuk kepada kategori isim isyarah. Apa isim isyarah itu? Kata tunjuk kalau bahasa kita. Kan ini itu kata tunjuk. Ini, kata menunjuk. Jadi dia termasuk isim. Dia haza itu jangan diartikan, jangan dipahami dia huruf. Tidak. Walaupun dia hanya beberapa huruf saja, tapi ini bukan huruf. Dia isim isyarah dan isim isyarah itu masuk ke dalam isim mabni. Sedangkan mu'rab, ini mu'rab lagi dijelaskan lagi.
mu'rab tadi gambarannya perubahan-perubahan itu. Karena mu'rab huwa ma kami langsung artikan saja Bapak Ibu karena hari sudah larut. Al-mu'rabu huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amil. Nah, kebalikan dari tadi, tinggal dihapus saja la-nya ini. La ini kan tidak. Berarti artinya apa? Mu'rab adalah apa yang berubah akhirnya atau berubah harokat terakhirnya. Akhirnya itu maksudnya harokat terakhir. Harokat terakhirnya bisa babi dukhulil amil, disebabkan oleh masuknya amil. Masuknya yang membuat dia berubah. Contoh, ja'a, telah datang. Ja'a ini artinya telah datang. Rajulun, laki-laki. Laki-laki telah datang. Laki-laki telah datang. Oke. Ra'aitu rajulan, aku melihat laki-laki. Marartu bil rajulin, aku melewati laki-laki. Aku lewat di depan laki-laki atau aku lewat dengan laki-laki. Itu dari sisi arti. Dari sisi mu'rabnya nih, nampak? Bapak Ibu, oke, ada perubahan. Rajulun, an, in. Jadi berubah dia. Karena kemasukan amil tadi. Sedangkan mabni tidak. Masuk pun amil-amilnya yang bisa membuatnya dia tetap sama saja. Tak berubah harokat terakhirnya. Ah, itu beda. Baik. Di kesimpulannya kayak i'rab bina, i'rab lebih dekat maknanya ke mu'rab, bina lebih dekat maknanya ke mabni. Sama-sama apa? Sama-sama tetap harokat akhirnya. Sedangkan i'rab dan mu'rab itu sama-sama berubah, ada perubahan. Perubahan itulah yang kita kaji dengan i'rab. Tetapnya itulah yang kita kaji dengan bina. Kan mu'rab dan mabni ini adalah jenisnya. Ada isim mu'rab, ada isim mabni. Jadi, walikullil asma'il mu'arabati alamatun khasah. Dan pada setiap, walikulli ini pada setiap, atau likulli setiap ya. Al asma'il, isim-isim mu'arabat, artinya isim-isim yang mu'arab. Al asma'il mu'arabat ini artinya isim-isim yang mu'arab. Alamatun, ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Alamat, ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda khasah, tanda-tanda khusus, tanda-tanda khusus. Nah, yang lainnya tidak kami artikan lagi karena sudah sering, sudah kita artikan sebelumnya. Khasah, sayati bayanuha, sayati akan datang, yati ini sayati sa akan. Nah, dulu kan ada tanda, kalau ada sa berarti ini adalah fiil, yati ini fiil apa? Tanda fiilnya adalah ada huruf sin di depan. Nah, ingat lagi pelajaran kita di awal-awal. Bayanuha, bayan itu bayan, penjelasan. Bayan itu penjelasan. Penjelasan atau pemaparan. Penjelasannya, bayanuha, penjelasannya. Nya itu kembali kepada siapa? Kalau domir kata ganti tentu ada yang digantikannya. Kembali kepada alamat. Alamat ini kan dia ada apa? Apa namanya? Muannas. Jadi dia bukan H. Kan ada penjelasannya. Penjelasan apa? Tentang tanda-tanda isim mu'rabat itu. Isim mu'rab. Bapak Ibu akhir waktu sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kalau tidak kami yang bertanya lagi. Kalau tidak kami yang bertanya. Baik. Ukti Jumi'ah. Ustaz. Tanda-tanda i'rab untuk isim apa saja? Tanda-tanda i'rab. Ya, i'rab untuk isim. Afwan, bukan tanda-tanda i'rab, tapi i'rab untuk isim. Afwan, bukan tanda-tandanya, tapi i'rab untuk isim apa saja? Tadi kan i'rab itu ada 4. 3 untuk isim, 3 untuk fi'il. Yang untuk isim apa saja?
Yang untuk isim eh rofa. Hmm. Yang itu Ustaz. Ya itu betul. I'rab itu memang rofa. Kalau ada pertanyaan i'rab itu apa? Rofa, nasab. Nah, itu memang itu. Apa lagi? Selain rofa apa? Khafdun. Khafdun. Apa lagi? Satu lagi. eh, Marfu. Marfu sama rofa sama. Oh iya. Oh iya. Itu aja Ustaz. Apa Ustaz? Apa? Satu lagi. Apa satu lagi? Lupa. Eh, Majrur Ustaz. Majrur sama khafat sama. Oh iya. Jazmun. Jasmun apakah untuk isim? Apa Ustaz? Nggak tahu Ustaz. Oke. Ada yang bisa menyebutkan satu lagi? Bapak Ibu, Akhwati, tafadhol. Silakan sebutkan. Nasab ya Ustaz. Nasab. Mumtaz. Syukran. Oke, Siti. Jadi diingat lagi itu Jumi'ah tanda isim ada tanda isim. Afwan. I'rab untuk isim berlaku untuk 3 yaitu rofa, nasab dan khafat. Khafat atau jar. Baik Ustaz. Oke, syukran. Sekarang kami tanyakan kepada Darobi. Kalau dah? I'rab untuk fi'il apa aja dah? Rafa, nasab, jazm. Ya, Ustaz? Nasab jazam. Mumtaz. Syukran dah. Ya, Ustaz. Iza. Iza. Sebutkan i'rab. Apa saja i'rab itu? Bukan artinya. Kalau pengertiannya kan perubahan akhir kata apa. Sebutkan apa saja i'rab. Macam-macam i'rab Ustaz. Samul i'rab ya. Pembagian-pembagian i'rab atau macam-macam i'rab. Apa saja? Rafa, nasab, Hmm. khafdun, Hmm. jazmun, Jazmun. Khafdun itu apa nama lainnya? jar. 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 Syukran. Barakallahu fiki. Ya. Baik. Maka Izan, isim dari sisi berubah atau tidaknya harokat terakhirnya terbagi dua. Apa saja itu Manga? isim berubah dari dua. Dari sisi perubahan berubah atau tidak harokat terakhirnya itu terbagi dua. Apa saja? Tadi Nasab dan khafat. bukan. Itu i'rab Manga. Maksudnya pertanyaannya bukan itu. Maksud pertanyaannya adalah isim kan pembagian isim ada. Dulu kan ada isim 9. Oke. Yang sekarang ini kan dari sisi dari sisi berubah atau tidaknya harokat terakhirnya. Ada dua pembagian isimnya. Isim itu apa saja? Yang satu Isim mabni dan mu'rab. isim mabni dan mu'rab. Mumtaz. Kalau yang bisa berubah harokat terakhirnya yang mana, Bang? Yang mu'rab. Kalau yang mabni. Yang mabni tetap. Tetap. Mumtaz. Baik. Syukran, Bang. Barakallahu fiik. Afwan. Ukhti Siti. Nah, Ustaz. Tadi ada garis besarnya yang kita pelajari. I'rab satu. Kalau i'rab apa lawannya Ukhti Siti? Maksudnya Ustaz? Lawan dari i'rab apa?
Bina Ustadz. Bina. Lawan dari mu'rab? Mabni. Mabni. Itu kita ingat selalu. Baik, Bapak Ibu akhi wakti, syukran. Selain mufradatnya itu tugas mandiri, betul-betul dihafal, dipahami lagi. Selain itu ini diingat. Materi kita pada malam hari ini adalah i'rab dan bina. Apa itu i'rab, apa itu bina dipahami. Yang kesimpulannya, i'rab apa yang berubah harokat terakhirnya karena kemasukan amil. Sedangkan bina tidak berubah harokat terakhirnya walaupun ada kemasukan amil. Mirip dengan artinya dengan mu'rab. Mu'rab itu berubah harokat terakhirnya masukkan amil. Mabni begitu juga. Mabni mirip artinya dengan bina. Dia tetap walaupun kemasukan amil. Cuma nanti penggunaannya ada isim mu'rab, ada isim mabni. Itu yang dipahami. Nanti kan kita masuk mempelajari mana yang isim-isim mabni. Umumnya isim-isim itu secara umum dia mu'rab, bisa berubah harokat terakhirnya. Cuman ada beberapa isim yang mabni, tidak berubah harokat terakhirnya. Itu insyaallah akan dijelaskan di pelajaran berikutnya. Singkat, walaupun nanti kita merujaah kembali. Terakhir menutup pelajaran kita di malam hari ini. Al-asma'ul mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Ini jawaban dari perkataan yang tadi. Kan tadi dikatakan sayati bayanuha, akan datang penjelasannya. Penjelasannya ini. Al-asma'ul mu'rabat wa alamatu i'rabiha, tanda-tanda i'rabnya. Isim-isim yang mu'rab, itu isim-isim yang mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Tanda-tanda i'rabnya. Dia isimnya mu'rab bisa berubah harokat terakhirnya. Tanda i'rabnya apa? Tanda perubahan harokat terakhirnya itu apa? Ini 9. Ini nampak. Bisa kita lihat Bapak Ibu akhi, ini alasan kami mengatakan yang 9 itu betul-betul kita ingat beserta tanda-tandanya. Karena isim itu akan dibahas 9 macam ini. Al-ismul mufrad, al-musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Dipastikan bagi kita yang sudah duduk kaidah di pelajaran sebelum-sebelumnya, paham mana yang itu isim mufrad, mana yang asmaul khamsah, insyaallah akan mudah memahami tabel ini. Tapi bagi yang masih ragu, bagi yang sudah lupa atau segala macamnya, itu akan ragu juga dengan ini, susah. Makanya kami minta apa-apa yang sudah kita pelajari sebelumnya betul-betul kita ingat dan pahami lagi. Kalau ada keraguan silahkan ditanyakan. Nih, isimnya secara ringkas saja dulu. Isim mufrad. Ada tandanya marfu, ada mansub, ada majrur. Kenapa marfu, mansub, dan majrur? Kan sudah dikatakan di awal bahwasanya i'rab untuk isim hanya 3. Hanya kepada rofa atau marfu, hanya kepada nasab atau mansub, hanya kepada khafat atau makhfud, atau jar atau majrur. Ini hanya 3 ini saja. Sedangkan jazam tidak ada untuk isim. Makanya hanya ada 3 itu tabelnya. Contoh, al-misal contoh alamah tandanya. Ini contoh isimnya, ini tanda i'rabnya. Isim mufrad waladun. Tanda i'rabnya apa? Dhammah. Kalau kita mengi'rab waladun marfu'un, kayak gitu. Waladun, ini belajar mi'rab ringkas saja di awal-awal Bapak Ibu. Itulah yang membuat kita bisa membaca kitab nanti, menganalisa kedudukan. Jadi kita lihat i'rab tuh. Waladun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Gitu. Dimulai dari sini waladun, lompat sini marfu'un wa alamatu raf'ihi, tambah. Hilangkan alif lamnya. Jadi wa alamatu raf'ihi atau bahasa kitanya waladun, dia dirofa'kan dan tanda rofa'nya dhammah, adalah dhammah. Kalau artinya waladun kita sudah tahu, anak kecil, anak laki-laki, anak-anak yang jenis kelaminnya laki-laki. Jadi tanda rofaknya apa? Dhammah. Dia marfu, tandanya apa? Tanda rofaknya dhammah. Waladan mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Waladan dinasabkan
Dan tanda nasabnya adalah fathah. Waladin majrurun wa alamatu jarrihi. Jarrihi lagi. Jarrihi adalah kasrah. Waladin dan dijarkan dan tanda jarnya adalah kasrah. Itu betul. Untuk isim mufrad tandanya dhammah kalau marfu, fathah kalau mansub, kasrah kalau majrur, tanda asli. Sedangkan di musanna, ini isim musanna kemarin yang waladani, waladaini, ani, aini. Nah, kalau untuk nih bedanya kan terpakai kedua-duanya itu. Nah, di sini jawabannya sekarang. Musanna marfu'nya contohnya pertama waladani marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif. Mana al alifnya? Jadi bukan alif nun sebut tapi alif saja. Al alif. Alif ini tandanya. Tanda apa? Tanda rofaknya. Kenapa tanda rofaknya alif? Karena dia musanna. Kenapa tanda rofaknya domah? Karena dia isim mufrad itu. Nah, di i'rab nanti disebutkan seperti itu semuanya Bapak Ibu. Jadi kita akan mencoba i'rab sempurna. Al alif. Waladaini mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Waladaini dia dinasabkan dan alamat nasabnya, tanda nasabnya adalah ya. Nih, ya ini. Bukan ya nun disebut tapi ya saja. Ya. Ah, itulah. Kedua-duanya dipakai. Yang kalau alif, kalau beralif dia sudah pasti dia marfu. Apa tandanya? Alif tadi. Kenapa? Karena dia musanna. Kalau ya, walada ini antara dua, antara mansub dan majrur. Bagaimana membedakannya Ustaz? Dia mansub atau majrur? Lihat kedudukan katanya di konteks kalimatnya. Bisa, insya Allah akan bisa kita memahaminya nanti. Jadi sekarang kita pahami dulu. Walada ini dia majrur, walamatu jarrihi alia sama, ya juga. Cuma membedakannya konteksnya. Umumnya kalau sudah walada ini yang ya ini dia didahului huruf jar atau dia menjadi mudhaf ilaih. Apa mudhaf ilaih? Nanti kita akan bahas. Baik, Bapak Ibu akhi wa ukhti, itu kalau dia musanna. Kalau dia jamak muzakkar salim, kita percepat saja dulu. Jadi insyaallah pertemuan besok kita ulang lagi. Muslimuna contohnya, orang-orang muslim, marfu'un wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah waw. Nih, nunnya tidak. Bukan waw nun tapi waw saja. Kenapa waw tanda marfu'nya? Karena dia jamak muzakkar salim. Muslimina mansubun wa alamatu nasbihi ya. Dia agak mirip-mirip juga dengan apa tadi? Tapi bedanya yang satu harokat sebelum ya-nya itu fathah kalau untuk di musanna. Kalau di jamak muzakkar salim, harokat sebelum ya-nya adalah kasrah. Tandanya ya juga. Sedangkan majrur begitu juga. Muslimina majrurun wa alamatu jarrihi al-ya juga. Ya juga tandanya. Lihat yang tadi. Oke, sudah. Saya percepat. Jamak muannas salim muslimatun. Muslimatun. Orang-orang kaum muslimat. Orang-orang muslim yang perempuan, orang-orang muslimah. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Kenapa dhammah tanda rafa'nya? Karena dia jamak muannas salim. Nah, mirip dengan isim mufrad tandanya. Mansubun muslimatin. Kok jadi muslimatin? Harusnya kan asal dari nasab itu adalah fathah. Nah, kenapa dia menjadi kasroh Bapak Ibu? Ini kalian jamak muannas salim itu tidak boleh dia muslimatan. Tidak boleh. Pantang bagi dia muslimatan. Kalau dia fathah tidak boleh. Dia hanya bisa kasroh saja. Jadi tanda mansubnya muslimatin mansubun wa alamatin nasbihi kasroh. Kasroh. Itu kenapa kasroh tanda nasabnya? Karena dia jamak muannas salim. Semirip juga dengan majrur. Bagaimana membedakan majrur dan mansub? Nanti konteks kalimat. Jadi tidak bisa dia dibaca muslimatan, hanya muslimatin. Muslimatin majrur, kalau majrurnya majrur wa alamatu jarrihi kasroh juga. Oke.
Al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah nih. Coba kita lihat dari cara kami membacakannya tadi Bapak Ibu. Kita sampai di sini saja dulu, sampai di yang 5 ini kita jelaskan. Coba Bapak Ibu analisa sendiri. Analisa sendiri ke bawahnya mirip dengan analisa kami tadi. Kalau sudah paham berarti bisa berarti paham dengan penjelasan kami tadi. Tapi kalau tidak silakan ditanyakan bagi yang ragu. Insyaallah akan kita bahas lagi nanti insyaallah. Sedangkan artinya al-fata ini artinya pemuda. Al-fata pemuda. Yang artinya belum ada kita muqaddarah itu tersembunyi. Tersembunyi. Atau diperkirakan, tersembunyi atau diperkirakan. Muqaddarah. Dhammah yang disembunyi atau diperkirakan. Kenapa? Karena di isim maksur itu dia ada alif maksurah. Dia terhalang, tak bisa dia tidak bisa a, tidak bisa i. Makanya dia muqaddarah. Kalau yang lain tadi kan dhammah saja. Maksud dhammahnya apa? Zahirah, kelihatan. Tapi kalau yang tidak kelihatan tandanya maka disebutkan muqaddarah. Nah, nanti coba dianalisa sendiri dulu Bapak Ibu. Artinya itu. Al-qadi artinya hakim. Hakim. Ini pakai ya sebetulnya. Titik. Pokoknya membedakan antara ya dengan alif maksurah adalah kalau alif maksurah harokat sebelum alifnya itu adalah fathah. Kalau ya harokat sebelumnya adalah kasroh. Contohnya al-fatah. Ini udah pasti dia alif maksurah. Kenapa huruf ta-nya kan sebelum alif itu huruf ta, makanya fathah. Begitu juga al-qadi. Pasti dia ya di sini. Kenapa? Karena huruf sebelum ya itu do, huruf dot. Sedangkan huruf dot di sini harokatnya adalah kasroh. Aisyah nama orang Aisyah. Nah, jadi coba dianalisa dulu Bapak Ibu karena waktu sudah larut. Insyaallah kita akan merujaah lagi nanti. Kami akan buat dulu pertanyaan ini. Baik, untuk saat ini yang di tabel ini kita jelaskan 5 dulu. Nah, sedangkan yang 4 lagi kami harap Bapak Ibu mendiri untuk merujaah dan dicoba menganalisa seperti kami menganalisa tadi. Kalau ada yang ragu boleh langsung ditanyakan di grup nanti. Baik, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu akhir waktu? Tidak ada? Ya? Belum ada Ustaz. Oh, belum ada. Baik. Nah, kalau belum ada, Halo Ustaz, ya, Ukti Siti, tafadhol. kalau kita yang di Irob itu cuma isim ya Ustaz? Maksudnya? Seperti yang Oh, waladun. ya. Yang di Irob itu cuma isim ya Ustaz? Fi'il ada juga. I'rabnya fi'il ada juga. Tapi kita sekarang masih di pembahasan isim. Karena judulnya tadi kan al-asmaul mu'rabat. Isim-isim yang mu'rab dan tanda i'rabnya. Fi'il juga ada yang mu'rabnya dan tanda i'rabnya nanti. Insyaallah bertahap. Sekarang kita selesaikan dulu di isimnya. Jadi isim Boleh. tadi ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, yang mabni. Fi'il begitu juga ada yang mu'rab, ada yang mabni. Bisa dipahami? Ustaz. Bisa Ustaz. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan yang lain? Dari Ukti mungkin? Dari Ukti Siti atau yang lain? Ibu yang lain? Ma makna raf'ihi Ustaz? Raf'ihi itu rafa'nya. Tanda rafa'nya. Rafa' itulah tanda i'rab ada tadi. Apa namanya jenis i'rab tadi? Rafa' itu i'rab. Berarti wa alamatu raf'ihi tanda rafa'nya. Raf'ihi itu maknanya rafa'nya. Apa rafa'nya itu? Ini yang kita jelaskan tadi. Kalau di isim mufrad, tanda asalnya dhammah. Jadi tanda asli dari rafa' itu adalah berharokat dhammah. Walaupun nanti ada tanda-tanda lain yang menggantikannya. Kayak alif di sini. Alif ini tanda rafa'. Tapi sebagai pengganti dari dhammah. Kenapa dia menggantikan dhammah? Karena dia musanna, bukan mufrad lagi. Begitu juga wawu juga pengganti dari dhammah untuk jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena dia bukan huruf lagi. Asalnya kalau untuk yang rafa' itu tandanya dhammah. Tanda aslinya.
Yang lainnya sebagai pengganti nanti. Itu kita dapatkan dari syarah Matan Jurumiyah di kitab Mukhtasar Jiddan yang dijelaskan itu. Gimana Ukti Siti? Paham? Nah, Ustaz, fahimtu, syukron. Afwan. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan insyaallah sampai di sini saja. Sampai di sini. Barakallahu fiikum jami'an. Bila liqa, insyaallah kita lanjutkan di hari Rabu. Kita akan membahas lagi, kita analisa di awal tentang pada isim-isim yang kuat dan kami harapkan itu dimudah lagi, dianalisa sendiri lagi tabel ini. Ya, ini istilahnya kesimpulan dari yang kita bahas sebelumnya. Tanda-tandanya ada di sini. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah. Dan sempurnakan dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.